Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hartina, NIM 091 058 091 9016, program studi agribisnis. Pada video kali ini saya akan memaparkan beberapa materi tentang lingkungan dunia usaha atau bisnis. Materi yang pertama yaitu pengertian lingkungan dunia usaha atau bisnis. Yang kedua yaitu lingkungan-lingkungan yang terdapat dalam dunia usaha atau bisnis. Yang ketiga yaitu perilaku dunia usaha atau tingkat partisipasi bisnis. Yang keempat yaitu maksud dan tujuan bisnis atau usaha. Pengertian lingkungan bisnis. Lingkungan bisnis dapat dimaknai sebagai seluruh komponen yang mempengaruhi maupun yang mendukung jalannya suatu bisnis yang dilakukan oleh seseorang. Lingkungan-lingkungan yang terdapat dalam dunia bisnis. Lingkungan dunia bisnis terbagi atas dua, yaitu lingkungan internal dan lingkungan eksternal. Lingkungan internal yang mungkin dapat dikendalikan secara organisatoris oleh para pelaku bisnis sehingga dapat diarahkan sesuai dengan keinginan perusahaan. Sedangkan lingkungan eksternal yaitu lingkungan yang berada di luar kegiatan bisnis yang tidak mungkin dapat dikendalikan begitu saja oleh pelaku bisnis sesuai dengan keinginan perusahaan. Faktor-faktor internal yang mempengaruhi kegiatan bisnis tidak lain dari unsur-unsur atau subsistem kegiatan bisnis seperti tenaga kerja atau karyawan, modal atau money, material atau bahan baku, mesin atau peralatan mesin dan komputer, dan metode atau manajemen yang digunakan dalam pelaku bisnis. Faktor-faktor yang mempengaruhi lingkungan eksternal yaitu yang pertama, lingkungan ekonomi dan hukum. Orang bersedia memulai bisnis baru jika mereka percaya bahwa risiko kehilangan uang mereka tidaklah terlalu besar. Yang kedua yaitu lingkungan teknologi. Sejak masa prasejarah, manusia telah merasakan kebutuhan untuk menciptakan peralatan yang membuat pekerjaan mereka menjadi lebih mudah. Yang ketiga yaitu lingkungan sosial. Demografis adalah penelitian statistik dari populasi manusia berkaitan dengan jumlah, kepadatan, dan karakteristik seperti umur, ras, jenis kelamin, dan pendapatan. Yang keempat yaitu lingkungan persaingan. Persaingan di antara bisnis belum pernah seketat ini. Beberapa perusahaan telah menemukan senjata untuk bersaing dengan memfokuskan diri pada kualitas. Yang kelima yaitu lingkungan global. Lingkungan bisnis global sangatlah penting. Bagaimana dari perusahaan penting pada lingkungan dalam tahun-tahun ini adalah tumbuhnya persaingan internasional dan meningkatkan perdagangan bebas antar bangsa. Pelaku dunia usaha atau tingkat partisipasi bisnis. Berikut ini adalah beberapa partisipasi bisnis secara umum, di antaranya yang pertama yaitu tingkat partisipasi bisnis domestik atau lokal. Tingkat partisipasi bisnis lokal adalah suatu unit bisnis yang tingkat operasional dan pangsa besarnya berada dalam suatu wilayah tanpa melewati batas negara atau luar kota. Yang kedua yaitu tingkat partisipasi perusahaan internasional. Tingkat partisipasi perusahaan internasional adalah suatu unit bisnis yang sudah memperluas produksi dan pemasaran produksi maupun jasanya ke luar negeri. Yang ketiga yaitu tingkat partisipasi perusahaan multinasional, yaitu perusahaan yang memiliki beberapa pabrik di negara-negara yang berbeda. Yang keempat yaitu tingkat partisipasi perusahaan global adalah unit bisnis yang memiliki kantor pusat di banyak negara lain dengan sistem pengambilan keputusan desentralisasi. Maksud dan tujuan bisnis.
Maksud dan tujuan bisnis sangatlah jelas, yaitu tidak lain untuk membujuk orang agar mau membeli produk yang kita buat, mau memakai jasa yang kita tawarkan, sehingga produk dan jasa yang kita buat bisa beredar, berkembang dan dikenal masyarakat luas, sehingga kita bisa mendapatkan keuntungan yang berlipat ganda. Tujuan bisnis yang pertama yaitu untuk memperoleh keuntungan dari kegiatan bisnis. Yang kedua yaitu untuk pengadaan barang ataupun jasa yang dibutuhkan oleh masyarakat. Yang ketiga yaitu untuk mencapai kesejahteraan pemilik faktor produksi dan masyarakat. Yang keempat yaitu menciptakan lapangan pekerjaan bagi masyarakat. Yang kelima yaitu untuk menunjukkan ekstensi suatu perusahaan dalam jangka panjang. Yang keenam yaitu untuk meningkatkan kemajuan dan pertumbuhan ekonomi masyarakat secara umum. Itulah tadi pemaparan materi dari saya. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.